Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Suhti Arifki, NIM 181910501036 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas eksum saya mengenai sebuah jurnal dengan judul Status Kualitas Pemantauan dan Legislasi yang sesuai dengan Laut Utara sehubungan dengan kapasitas asimilatifnya, yang merupakan jurnal internasional karya ARD Stepping dan RI Willow. Jurnal ini termasuk dalam buku Perspective on Integrated Coastal Zone Management karya Profesor Dr. Wim Salomons, Profesor Dr. Wisdrut de la Cerda, Profesor Dr. R. Gary Turner, dan Profesor Dr. S. Ramahandran yang diterbitkan pada tahun 1990. Yang pertama, apakah itu Laut Utara? Di sini ditampilkan peta letak dari Laut Utara tersebut. Jadi Laut Utara terletak di benua Eropa, tepatnya di wilayah Eropa Utara, dan berbatasan langsung dengan 8 negara. Laut Utara merupakan terletak di antara 8 negara di benua Eropa Barat. Laut Utara adalah salah satu laut yang paling tercemar di dunia menurut Degens pada tahun 1988, dan dulunya adalah salah satu laut paling produktif secara biologis. Laut Utara menjadi pusat aktivitas manusia yang intens untuk 8 negara di Eropa Barat tersebut. Karena itulah satu-satunya akses mereka ke laut untuk melakukan kegiatan pengiriman, lalu eksplorasi kekayaan minyak dan mineral, dan penangkapan ikan. Lalu Laut Utara juga menyediakan jasa lingkungan, di mana Laut Utara menerima limbah dan juga limbah, baik limbah industri maupun rumah tangga, dan juga ada lagi dari pertanian dan sosial, dari sekitar populasi 164 juta orang yang tinggal di pantai dan di daerah tangkapan sungai yang mengalir ke dalamnya. Pencemaran tersebut kemungkinan besar akan menjadi tantangan bagi kapasitas asimulatif lingkungan di Laut Utara karena telah menerima pencemaran yang begitu berat. Lalu Laut Utara dibatasi oleh 3 daratan dan hanya memiliki satu sisi terbuka yang menghubungkan dengan Samudra Atlantik. Sisi terbuka inilah yang menjadi tempat sirkulasi air di Laut Utara dengan air dari Samudra Atlantik. Dalam proses sirkulasi air ini dibutuhkan waktu dengan rentang waktu antara 1-2 tahun untuk proses pertukaran air di Laut Utara dengan Samudra Atlantik. Bahkan di beberapa wilayah membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk melalui proses tersebut. Hal inilah yang menjadikan keadaan air di Laut Utara menjadi sangat rawan terhadap kontaminasi pencemaran, terlebih pada bagian Laut Utara Selatan. Terlebih pada Laut Utara bagian selatan, dikarenakan arus sirkulasi air yang lama sehingga air lama untuk bertukar dengan air dari wilayah Atlantik. Selain itu juga kondisinya yang dangkal sehingga memberikan volume yang lebih rendah, di mana kontaminan dapat diencerkan sehingga dapat larut ke dalam air dan menjadikan air semakin terkontaminasi. Lalu persepsi kesehatan Laut Utara. Keadaan Laut Utara menjadi memprihatinkan dikarenakan semakin banyaknya kegiatan pencemaran, mulai dari industri, pertambangan, arus dagang. Kegiatan ini dilakukan di wilayah pesisir maupun lepas pantai dari wilayah Laut Utara.
Efek kontaminasi ini mempengaruhi ekosistem biota laut utara, di antaranya beberapa spesies kerang yang mengalami permasalahan reproduksi. Upaya untuk menanggulangi pencemaran air laut utara ini perlu segera dilakukan agar kualitas air laut utara bisa kembali normal dan mampu menampung setiap kegiatan dari manusia di wilayah Eropa Utara. Berikut merupakan beberapa polusi laut utara, di antara yaitu limbah dari aktivitas rig minyak. Laut utara tidak hanya menerima masukan kontaminan dari negara bagian tepi sungai yang berbatasan langsung dengan utara, tetapi juga menerima masukan limbah langsung dari aktivitas lepas pantai tertentu seperti pembuangan endapan limbah, penggunaan kapal insinerator, dan sebagai konsekuensi dari minyak lepas pantai dan industri gas. Lalu polusi lainnya yaitu kontaminasi di muara sungai, karena sudah diketahui dengan baik bahwa rute utama untuk memasukkan kontaminan limbah ke laut utara adalah melalui muara sungai. Mungkin gradien polusi yang paling signifikan di perairan pesisir adalah yang disebabkan oleh aliran sungai Elbe dan Weser yang mengalir ke Jerman. Lalu dalam mengukur seberapa tercemarnya laut utara digunakan metode kapasitas asimilatif, di mana definisi asli dari kapasitas asimilatif itu diterapkan pada pencemaran air tawar dan berarti kemampuan ekosistem untuk mengatasi tingkat pembuangan limbah tertentu tanpa menderita efek biologis yang merusak secara signifikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Keynes pada tahun 1977. Lalu arti ini diperluas menjadi jumlah materi yang dapat terkandung di dalam tubuh air laut tanpa menghasilkan dampak biologis yang tidak dapat diterima oleh makhluk hidup di dalamnya. Pendapat dari Goldberg pada tahun 1981, kemudian didefinisikan ulang oleh GESAM atau Group of Experts on the Scientific Aspect of Marine Environmental Protection, dan diberi arti yang lebih luas sebagai properti lingkungan, didefinisikan sebagai kemampuannya untuk mengakomodasi aktivitas tertentu atau laju aktivitas tanpa dampak yang tidak dapat diterima oleh lingkungan dari laut utara sendiri. Lalu dari hasil pengukuran kapasitas asimilatif di laut utara ditemukan bahwa yang pertama yaitu sejumlah besar kontaminan di laut utara yang berpotensi berbahaya kini berjumlah hingga puluhan ribu. Meskipun IGS terkadang berhubungan dengan sekelompok senyawa yang terkait secara kimiawi melalui GSAR misalnya, jelas tidak praktis bahwa harus ada IGS untuk setiap kontaminan yang berpotensi memiliki efek toksik. Lalu yang kedua, kurangnya data ambang batas toksikologi baik kronis maupun subletal membatasi kesesuaian IGS untuk tujuannya. Data toksikologi yang tersedia untuk di bawah 5% kontaminan kimia dan di bawah 1% spesies. Jadi, ekstrapolasi antara senyawa dan spesies adalah suatu keharusan. IGS yang didasarkan pada toksisitas kontaminan individu tidak cukup memperhitungkan interaksinya yang mungkin bersifat antagonis, aditif, atau sinergis. Lalu yang keempat, IGS bergantung pada eksperimen toksisitas laboratorium akut atau kronis dalam kondisi terkontrol. Sementara protokol bertujuan untuk mencapai reproduktivitas, misalnya suhu konstan, cahaya, pola makan, dan lain-lain.
Dengan demikian, relevansi lingkungan menjadi hilang. Banyak faktor lingkungan seperti pH, kekeruhan dan salinitas, ketahanan organisme uji, dan kapasitas kompleksasi air mempengaruhi kontaminan toksikitas namun seringkali tidak diperhitungkan. Lalu yang kelima, jumlah kontaminan di lingkungan dapat terjadi pada konsentrasi yang kurang dari berbagai gas mereka, namun secara kolektif memiliki efek biologis yang merusak. Kesimpulan dari jurnal ini ada 10 kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu kondisi laut utara yang dianggap sebagai salah satu kontaminasi lokal yang signifikan dan bukti beberapa pencemaran yang terkait dengan tepi pantai, masukan muara, dan area akumulasi kontaminan. Lalu yang kedua, definisi polusi dianggap baik dari segi kimia dan biologi. Hanya yang terakhir yang memasukkan konsep lingkungan yang berarti efek polusi. Ketiga, jenis teknik biologis untuk mengukur efek pencemaran telah diterapkan pada skala geografis yang sesuai. Mereka menunjukkan bahwa terdapat gradien pencemaran yang signifikan di Laut Utara yang belum ditentukan menggunakan teknik pemantauan kimia. Keempat, kami dari peneliti mengusulkan definisi kapasitas asimulatif sebagai keseimbangan antara proses-proses tersebut yang menentukan konsentrasi kontaminan dalam kompartemen penuh yang bermakna secara lingkungan. Kapasitas asimulatif terlampaui ketika ambang kritis dari efek biologis terlampaui, misalnya ada polusi atau ketika laju input kontaminan akan menyebabkan ambang seperti itu terlampaui di masa depan. Kami mengidentifikasi beberapa proses komponen yang mungkin berlaku di wilayah Laut Utara. Lalu yang kelima, peneliti berpendapat bahwa kapasitas asimulatif Laut Utara adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang cukup baik. Mungkin ada tingkat pemanfaatan ekonomi optimal dari ini, jasa lingkungan yang tidak merusak proses komponennya. Lalu yang keenam, penggunaan teknik efek biologis yang menunjukkan gradien pencemaran itu ada yang melintasi wilayah yang luas di Laut Utara dan dari hulu muara ke pusatnya menunjukkan bahwa kapasitas asimulatif sedang terlampaui. Lalu yang ketujuh, peraturan perundang-undangan yang ada berorientasi pada pengaturan pelepasan polutan potensial. Undang-undang lebih lanjut menetapkan IGS kimiawi dan ini menentukan penggunaan pemantauan upaya. Ini tidak memberikan dasar yang paling tepat untuk mengendalikan polusi karena sering terjadi hubungan antara kontaminasi kimiawi dan dampak biologisnya diabaikan atau kurang dipahami. Lalu 8, kontaminan baru seringkali tidak terdeteksi sebagai polutan sampai menimbulkan dampak di lingkungan hidup. Mereka dikenali melalui efeknya daripada dengan analisis kimiawi. Namun, kimia investigasi harus disertakan untuk mendeteksi masalah yang baru jadi. 9. Oleh karena itu, dari peneliti menganjurkan penggunaan teknik pemantauan biologis yang berkaitan dengan kriteria yang diterima untuk kualitas lingkungan. Teknik seperti itu, jika diterapkan secara strategis, cukup sensitif untuk memberikan deteksi dan peringatan dini yang baru terjadi pada masalah lingkungan. Analisis kimia kemudian dapat difokuskan untuk menetapkan kontaminan penyebab. Lalu yang terakhir yaitu undang-undang berbasis biologis, tujuan kualitas air biologis atau ekologis dan standar yang diformulasikan untuk melindungi kapasitas asimulatif dan dengan demikian mencegahnya akan memastikan bahwa upaya pemantauan difokuskan secara lebih tepat. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Maaf apabila terdapat kekurangan. Dikarenakan jurnal yang saya review merupakan jurnal internasional yang menggunakan bahasa Inggris, sedangkan pemahaman saya tentang bahasa Inggris masih belum cukup, sehingga masih banyak kekurangan dalam hasil rangkuman saya ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.